mendengarkan podcast ini. Firman Tuhan mengatakan bahwa jalan hidup orang benar seperti cahaya matahari fajar pagi yang semakin siang akan semakin terang, dari remang-remang sampai menjadi rembang tengah hari. Begitu dikatakan dalam Amsal 4 ayat 18. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 17, firman Tuhan mengatakan, barang siapa yang ada di dalam Kristus, maka ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Kata datang di situ, saudara, dalam bahasa aslinya digunakan kata ginomai. Ginomai yang artinya muncul secara bertahap. Jadi dalam terjemahan bahasa Indonesia versi lama diterjemahkan terbit. Ini adalah perjalanan yang benar. Perjalanan hidup orang Kristen yang normal, bertahap. Alkitab jelas mengatakan demikian, saudaraku. Seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Saudara, kalau memperhatikan gerak matahari, ia tidak berhenti. Pasti terus ada pergerakan. Yang paling merusak hidup orang Kristen, ketika orang Kristen merasa bahwa menjadi orang Kristen itu bisa secara instan, dari kebinasaan langsung kepada keselamatan. Sehingga banyak orang merasa sudah selamat dan tidak mengerti tanggung jawabnya untuk dimuridkan Tuhan, untuk mengalami proses perubahan melalui pemuritan. Jadi banyak orang Kristen merasa sudah selamat, sudah hidup di dalam terang. Kalau dulu hidup di dalam gelap, sekarang hidup di dalam terang. Inilah fakta yang kita lihat dalam kehidupan banyak orang Kristen, saudara. Tidak ada usaha yang sungguh-sungguh untuk merubah diri. Banyak kegiatan hidup yang kita lakukan, tetapi kita tidak serius untuk mengubah diri. Orang-orang Kristen yang tidak memiliki target dan tidak mengerti targetnya. Bapak Ibu, baru-baru ini secara tidak sengaja saya membaca website sebuah gereja. Gereja ini memiliki aliran yang sangat kuat, dan afiliasi gereja-gereja di bawahnya juga sangat kuat, dengan doktrin teologianya yang tangguh, dengan buku-buku yang mereka tulis. Pendeta-pendeta mereka banyak yang sarjana teologi, tidak sedikit yang master teologi, bahkan doktor. Lalu di dalam website mereka ada satu risalah atau paparan panjang, dan ternyata judulnya menanggapi ajaran pendeta Erastus. Saya tidak pernah menyadari hal ini, saudara. Tapi sayang, ia tidak fair. Kalau saya boleh katakan lebih jujur, dia menciderai saya. Sebab dia hanya mengutip beberapa kalimat dari tulisan saya, atau mengutip beberapa kalimat dari isi khotbah saya, tapi tidak melihat secara keseluruhan apa yang saya khotbahkan dan yang saya tulis. Sebab bicara mengenai doktrin yang saya ajarkan,
Di dalam sistematika teologi yang saya tulis, ada tidak kurang dari 15 atau 16 yang setiap bukunya, diktatnya belum jadi buku, itu bisa 80 sampai ada yang 160. Jadi bisa 1000 lembar. Jadi tidak fair kalau hanya pungut 1-2 kalimat dari tulisan saya atau mengutip beberapa kalimat yang saya sampaikan dalam khotbah. Pada dasarnya kritikan mereka itu berpangkal pada tuduhan, seakan-akan saya mengajarkan ada keselamatan di luar Kristus. Ini tidak benar. Saya tidak pernah mengajarkan ada keselamatan di luar Kristus. Kita harus toleransi terhadap agama lain atau setiap umat yang berhak memiliki keyakinan atau agamanya. Tetapi Yesus sebagai satu-satunya jalan keselamatan, kita harus intoleransi. Kita tidak bisa toleransi. Artinya dengan integritas yang kokoh, kita mempercayai bahwa hanya Tuhan Yesus Kristus satu-satunya jalan keselamatan. Tidak ada yang lain. Lalu yang kedua yang kemudian dikemukakan adalah seakan-akan saya mengajarkan bahwa keselamatan bisa diraih melalui perbuatan. Saya tidak pernah mengajarkan itu. Sebab memang kalau keselamatan bisa diraih melalui perbuatan dan ada keselamatan di luar Tuhan Yesus, eksklusivitas keselamatan melalui salib menjadi rusak. Saudara, bahwa hanya salib Tuhan Yesus yang memikul semua dosa dunia, saudara. Dosa dunia dipikul oleh Tuhan Yesus. Karena salib inilah, maka bisa ada penghakiman. Tanpa salib semua manusia, siapapun akan meluncur masuk neraka tanpa ada yang menghambat, tanpa ada penghakiman. Memang saya mengemukakan bahwa orang-orang seperti Nuh, Henok, Ayub, Imam Jitro, dan banyak tokoh-tokoh saleh lain di dunia ini yang tidak pernah mendengar Injil, yang diantaranya ditulis di dalam Alkitab, akan dihakimi menurut perbuatan. Tidak mungkin Ayub masuk neraka atau Nuh masuk neraka. Tapi apa dasarnya mereka masuk neraka? Pasti mereka mempunyai dosa. Tidak mungkin tidak punya kesalahan sekecil apapun. Nah, dosa kesalahan mereka telah dipikul di kayu salib. Dan Tuhan Yesus yang memikul dosa dunia dipercayai oleh Allah Bapa untuk menghakimi. Dan di dalam penghakiman itu Tuhan Yesus berhak mengatakan seseorang masuk di kehidupan yang akan datang atau ditolaknya. Tuhan Yesus berkata, ketika aku lapar, engkau berikan aku makan. Ketika aku haus, engkau berikan aku minum. Ketika aku dalam penjara, engkau melawat aku. Ketika aku bertelanjang, engkau memberikan aku pakaian. Jadi perbuatan yang dilakukan untuk orang-orang yang membutuhkan pertolongan, orang yang memiliki kasih terhadap sesamanya, orang yang tidak membahayakan sesamanya, itu orang yang memenuhi firman yang mengatakan, dan hukum yang kedua yang sama seperti itu, kasihilah sesama manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Ada orang-orang yang dipandang Tuhan layak masuk dunia akan datang. Itu pun bisa terjadi karena salib Kristus. Jadi tidak ada keselamatan di luar salib Tuhan Yesus. Tentu keselamatan yang dimaksud di sini bukan keselamatan seperti yang kita pahami, saudara. Yang kedua, dengan adanya salib maka ada kasih karunia. Di dalam kasih karunia ini, saudara, terdapat keselamatan. Di mana orang bisa dikembalikan menjadi manusia sesuai dengan rancangan Allah. Jadi man of God, manusia Allah. Manusia segambar dengan Allah. Kasih karunia inilah yang memuat tanggung jawab.
Jangan merasa sudah memiliki kasih karunia, sudah lompat dari kebinasaan ke keselamatan, dari gelap ke dalam terang. Itu pemikiran keliru. Untuk menjadi manusia Allah itu perlu berproses. Maka ada metamorfosa, ada pembaharuan. Roma 12 ayat yang pertama dan kedua. Lewat proses. Kalau iman bisa digambarkan seperti buah kelapa, iman itu sendiri harus diremukkan supaya bisa menemukan daging kelapa dan diproses menjadi minyak. Iman itu adalah kesediaan seseorang tunduk kepada kedaulatan Tuhan. Dan itu bukan hal yang mudah, saudaraku. Nah, respon dalam menerima proses keselamatan itu yang akan membawa seseorang kepada kesempurnaan. Tetapi respon itu sendiri tidak ada artinya tanpa campur tangan Roh Kudus. Sebab mustahil, saudara, untuk memiliki hidup yang berkualitas seperti yang Tuhan kehendaki itu. Di Injil Matius 19, ada orang yang mau memiliki hidup yang kekal. Dia berkata, apa yang harus kulakukan Tuhan supaya aku beroleh hidup yang kekal? Tuhan Yesus berkata, lakukan hukum. Hormati orang tuamu, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri. Orang ini sudah melakukannya, saudara. Dan Tuhan tidak membantah, berarti benar. Namun demikian, dia belum merasa memiliki hidup yang kekal. Berarti dia mau menjadi manusia yang berkualitas man of God. If you want to be perfect, teleios, jual segala milikmu, bagikan kepada orang miskin, datang kemari, ikut aku. Tuhan Yesuslah model atau prototipe man of God. Manusia yang dikehendaki Allah. Seperti idaman rancangan Allah semula. Tetapi itu mustahil, saudara. Mustahil. Tuhan berkata mustahil bagi manusia, tidak mustahil bagi Allah. Kalau saja kamu mau. Kalau saja kamu mau. Kalau saya membawa diri saya seperti orang kaya yang ingin hidup yang kekal, yang ditulis di Injil Matius 19 itu. Mustahil memang, tapi aku mau melangkah dulu. Aku bersedia. Jangan kecut, jangan kecil hati. Jangan berkata, aku tidak bisa hidup suci. Orang tidak bisa sempurna. Akhirnya saudara lebih mencintai dunia dan tidak memiliki geliat yang sungguh-sungguh untuk diubahkan Tuhan, saudara. Di Matius 19 itu Tuhan menggambarkan masuk surga seperti unta masuk lubang jarum. Lebih mudah seekor unta masuk lubang jarum daripada orang kaya masuk surga. Jadi lubang jarum itu adalah pintu yang cukup untuk seekor unta yang jongkok. Mau dulu, jongkok dulu. Tuhan dorong. Jadi kalau kita berkata, Tuhan temperamenku buruk, tapi aku mau berubah. Mau dulu. Tuhan memberikan penebusan. Roh Kudus yang menuntun kita kepada segala kebenaran. Injil kerajaan Allah yang menyelamatkan. Roma pasal 1, Roma 1 ayat 16-17. Bahkan dalam segala perkara Allah bekerja mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi supaya serupa. Mau dulu. Kalau mau, Tuhan akan menolong. Alkitab mengatakan kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Maka Allah yang mengerjakan, kerjakan katergeseste, finish it, selesaikan. Allah akan energeo, memberikan kekuatan. Jadi kata kerjakan itu beda. Yang pertama katergeseste, yang kedua energeo. Energon. Makanya ada energi. Energi, ya sejenisnya itu. Itu dari bahasa Yunani, saudara. Nah, kalau kita sudah mau Tuhan temperamenku buruk,
Tuhan, aku ini gampang marah, tapi aku mau berubah. Tuhan akan merubah. Tuhan akan menolong. Dan ketika kita berubah jadi benar, jadi suci, kita pun tidak bisa jadi sombong. Karena perubahan itu pun karena pertolongan Tuhan. Jadi jangan berkata keselamatan kita karena perbuatan baik. Karena kurban Kristus. Dan aku menyambut karya keselamatannya. Itu pun Roh Kudus yang menolongku. Jadi tidak ada kebanggaan kalaupun kita bisa sempurna dan diperkenan masuk kerajaan surga. Dengar dulu baru you tanggapi saya. Jangan sepotong you tanggapi. Yang pertama karena salib. Yang kedua kita mau. Yang ketiga Allah juga yang memberikan energon. Amin. Juga Tuhan yang menolong. Jadi tidak ada kesombongan atau kebanggaan kita. Kalau kita menjadi sempurna. Nah Bapak Ibu harus punya langkah. Jangan diam. Kapan Anda mencapai target itu? Tuhan, aku temperamen. Aku mau berubah. Aku selama ini gak bisa berubah. Tapi aku mau belajar. Ada orang yang suka main judi berkata, saya gak bisa Pak kalau gak main judi. Mau dulu. Dulu waktu saya usia sekitar 30 tahun, saya jalan dengan seorang aktivis gereja. Dia juga punya perusahaan yang berorientasi pada pelayanan. Di mobilnya itu, saudara, saya masih ingat dia berkata begini, Pak Eras, dia sudah hampir 2 kali lipat umurnya dari saya. Saya terus terang, Pak, saya tuh nggak bisa lihat cewek cantik. Hah? Pokoknya kalau lihat cewek cantik itu nggak tahan dia. Itu umur 62, 63 kira-kira. Kaget juga saya, saudara. Waktu itu saya berpikir, itu kalau saya masih masuk akal. Ini umur 60 lebih. Jangan sampai kamu mati dengan mata sebelah ketutup loh. Karena genit. Ya. Mestinya tidak boleh begitu, saya nggak tahan. Oke. Kamu sekarang kelemahanmu apa? Bawa kepada Tuhan untuk diperbaiki. Nah. Jadi saudara jangan berhenti. Sudah hidup dalam terang. Oh, saya sudah selamat. Saudara mengabaikan tanggung jawab untuk bertumbuh. Anda mengabaikan usaha untuk menjadi dewasa. Nah, ini yang kemudian akan sungguh-sungguh membuat keselamatan yang Tuhan sediakan tidak terwujud, tidak terpenuhi dalam hidup saudara. Nah, di dalam kritik yang saya baca itu, di situ tertulis satu pernyataan. Ajaran pendeta Erastus ini tidak memberi kepastian keselamatan. Saya jawab benar sebagian. Benar sebagian. Kepastian keselamatan. Memang kalau saudara mendengar khotbah saya, saudara bisa berpikir begini, loh, kok saya tidak yakin aku selamat ya? Nah, ini sudah terjadi. Sudah terjadi orang-orang yang berkata, kok jadi nggak yakin aku selamat? Dulu saya yakin selamat, tapi jadi nggak yakin saya selamat. Kok keselamatan jadi mahal? Tidak mahal, saya cuma kasih harga yang sesungguhnya. Kesalahan dari orang-orang yang mengkritik saya satu, dia tidak tahu prinsip keselamatan itu apa. Kalau kita kan terus membuat definisi yang definitif, keselamatan usaha Tuhan mengembalikan manusia ke rancangan semula. Percaya itu pisteu, menyerahkan diri kepada objek yang kita percaya. Yang hari ini saya definisikan sebagai kesediaan kita untuk tunduk dalam kedaulatan Tuhan. Kalau kita membaca Ibrani pasal 11 kan, karena iman Henok, karena iman Enos, karena iman Habel, karena iman Abraham, karena iman, semua itu bisa dirangkum dengan satu jawaban. Karena mereka tunduk kepada kedaulatan Tuhan. Kalau untuk Abraham khususnya, dia tunduk kepada perintah Tuhan, kedaulatannya untuk menemukan negeri yang memiliki dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Betul nggak? Jadi penurutan. Pada waktu itu belum ada objek yang dipercayai seperti kita, Tuhan Yesus, Allah saja. Dan waktu itu belum ada Taurat.
Mau ikut siapa? Ya ikut Tuhan saja. Sekarang ketika kita dibenarkan oleh iman, kita balik ke cara Abraham. Bagaimana menemukan Tuhan yang kita percaya? Kita tunduk kepada kedaulatannya. Dalam hal ini Tuhan Yesus. Percaya Tuhan Yesus. Harus mengenal Tuhan Yesus. Menuruti apa yang dia ingini. Karena Allah Bapa mempercayakan semua kepada Tuhan Yesus. Masalahnya orang percaya nggak kepada Tuhan Yesus? Saudara yang percaya sudah ketemu Tuhan nggak? Jangan cuma imajiner. Saya teruskan, nanti saudara akan tahu. Ya, kepastian keselamatan ini dibangun di atas dasar apa? Harus ada fondasinya. Biasanya secara doktrinal, secara teologis dasarnya iman atau keyakinan. Kenapa saya gunakan kata keyakinan? Karena sebenarnya iman yang diajarkan banyak orang itu hanya keyakinan. Itu imajiner. Aku yakin sudah selamat. Aku yakin sudah pindah dari gelap ke dalam terang, sudah selamat. Itu imajiner, saudaraku. Fantasi, imajiner itu, saudara. Makanya jangan heran kalau banyak orang yang hanya debat teologi saja. Nanti kalau untuk meneguhkan pandangannya pakai ilustrasi. Pandangan teologianya didasarkan pada ilustrasi. Nanti memungut filsafat Plato lah, Aristoteles lah. Kadang-kadang ada orang-orang Kristen, teolog-teolog hari ini, pendeta-pendeta yang hanya mau membela pandangan teolog masa lalu. Jadi nggak sehat berpikirnya. Membela secara membabi buta. Sedangkan sekarang Tuhan membuka banyak penyingkapan rahasia firman yang bisa mengimbangi kejahatan dunia hari ini. Kita tidak boleh hanya berpijak pada pandangan teologi, teolog 500-600 tahun yang lalu, saudara. Betul nggak, saudara? Harus ada penemuan inovasi kebenaran yang kontekstual dengan zaman kita, yang mampu menampung kehidupan, pemikiran kehidupan yang mampu menghadapi dunia yang jahat. Kepastian keselamatan harus ada dasarnya. Oke, keyakinan. Apa dasarmu yakin? Apa dasarnya yakin atau iman itu? Iman, oke, iman deh. Saya nggak pakai kata keyakinan. Tapi apa buktinya imanmu? Seperti kalau seorang pelajar mau ujian matematik ditanya, kamu mau ujian matematik, nak? Iya, Om. Kamu lulus? Lulus, Om. Pasti. Pasti, Om. Apa dasarmu pasti? Yakin, Om. Apa dasarmu yakin? Yakin aja, Om. Anda mungkin berkata itu ujian matematik, Pak, bukan iman. Sama. Kalau Anda mendengarkan penjelasan yang lain, Anda akan bisa menemukan itu. Sama. Tidak beda. Nih, dengerin terus. Kalau seorang anak yang belajar matematik, semua bank soal, artinya buku yang memuat contoh-contoh soal dan jawabannya, kunci jawabannya, dia belajar terus. 80% pasti ada dalam ujian. Mau kemana sih ilmu matematik? Zaman saya aljabar, ilmu ukur, sampai kemana? Apalagi ilmu sosiologi. Udah, hafalan. Sampai di mana? Sejarah. Sampai di mana segitu-segitunya? Coba semua bang soal dia selesaikan. Buku dia pelajari, pasti 80% minimal. Bisa 100 dia. Lulus, 100 nilainya. A plus bisa. Kalau sekarang sudah ditanya, pasti selamat nggak? Ada nggak kepastian keselamatan? Jangan bilang pasti kalau cuma imajiner. Itulah sebabnya orang berkata, ajaran Pak Eras tidak membuat orang punya kepastian keselamatan. Benar, benar sebagian. Kalau Anda belum sungguh-sungguh berjuang untuk membuktikan imanmu, kamu harus meragukan. Kamu harus meragukan kepastian keselamatanmu. Lebih baik kamu meragukan kepastian keselamatanmu supaya kamu berubah. Lalu kamu bertumbuh untuk punya kepastian itu. Karena kepastian keselamatan dibangun dari iman. Iman itu harus dibuktikan dari fakta kehidupan. Maka
Yakobus berkata, kalau kamu cuma percaya Allah itu esa, setan pun juga percaya dan menggeletar. Tetapi lihat Abraham, anaknya disuruh sembelih pun dia sembelih. Tidak ada hukum Taurat yang mengajar orang menyembelih anaknya. Tapi kalau Tuhan mau apa? Ini bukan berarti hukum Taurat perlu dibuang. Hukum Taurat itu tutor untuk membuat orang menjadi tertib jinak seperti orang Israel yang tadinya bangsa budak selama 430 tahun. Supaya jadi bangsa yang beradab, diberi Taurat. Taurat bukannya goal, bukan final destination kita, bukan tujuan akhir kita. Taurat hanya untuk membuat orang beradab. Tetapi kebenaran Injil oleh tuntunan Roh Kudus membuat kita sempurna. Bisa mengerti saudara? Ini yang Bapak Ibu saudara sekalian harus tahu. Kepastian keselamatan nanti kita akan peroleh. Kita belajar kan kita rasa ada perubahan. Amin. Orang belajar dari bodoh jadi pinter. Dari tidak cakap menjadi cakap. Dari kurang cakap menjadi cakap. Kita akan tahu. Dulu kalau menghadapi hal ini, wah saya udah bereaksi demikian. Sekarang beda. Terbukti nggak? Terbukti. Jangan umur 62 masih, wah kalau cewek cantik saya nggak tahan. Dulu. Sekarang udah umur 45-50 tahun. Lihat cewek cantik, ya udah, makhluk hidup lah. Wah aku berubah ya. Rasa berubah nggak? Nggak usah orang Kristen, orang dunia, orang kafir pun harus bertambah dewasa. Lalu yang begitu berkata, tapi kita selamat bukan karena perbuatan baik. Konyol nggak? Harus sempurna bukan hanya baik. Dan bisa baik pun karena Tuhan. Dan jadi kalau engkau bisa baik pun kamu nggak jadi sombong. Kamu tidak bisa bilang karena perbuatan baikku aku ini selamat. Karena korban Yesus kayu salib. Dan pertolongan Roh Kudus yang buat aku layak untuk masuk anggota keluarga kerajaan surga. Dengerin dulu khotbah saya, jangan sepotong lalu kamu hajar di internet suka-suka. Dan saya percaya khotbah ini nanti di YouTube akan diperdengarkan biar orang itu mendengar. Jangan imajiner kita harus selamat karena kurban Kristus. Bahwa keselamatan itu memenuhi keadilan Allah kalau ada darah ditumpahkan. Bla 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 bla. Imajiner. Saya juga mengerti sekali hal itu. Karena saya belajar di situ. Ngerti banget. Tapi yang penting bagaimana mengimplikasikan ini dalam kehidupan. Bagaimana mengaplikasi konkretkan seperti ikut Yesus. Artinya apa? Coba aplikasi konkretnya apa? Kan orang tidak pernah mengajar dengan tegas. Ya ke gereja dengar khotbah. Ya punya kebaikan. Kalau kita kan begini, 30 menit tiap hari berdoa. Dengarkan khotbah setiap hari. Temukan Tuhan. Dengarkan suaranya. Ini kalau orang-orang yang tidak belajar firman secara rasio dengan baik. Jadi mistik. Tapi kan saya ajar saudara berpikir secara logis. Betul nggak? Jadi nggak mistik. Kepastian keselamatan itu dibangun saudaraku. Makanya kan begini. Orang-orang yang betul-betul mau menjadi murid, mau berubah, semakin berkenan. Dia layak dilindungi. Tapi kalau hidup sembrono, hanya untuk mencari kepuasan diri sendiri. Kaya untuk kesenangan diri sendiri. Cari hormat untuk kesenangan diri sendiri. Dia tidak layak dilindungi Tuhan. Saudara dan saya tidak boleh memandang ada masalah besar. Kecuali satu ditolak oleh Tuhan. Jangan hanyut. Jangan tenggelam dengan masalah. Kita harus sungguh-sungguh mewujudkan iman ini dalam tindakan konkret kita setiap hari. Bapak Ibu saudaraku sekalian, firman Tuhan dalam Yohanes 1 ayat 4 mengatakan dalam Dia ada hidup dan hidup itu terang manusia. Di dalam Yohanes 12 ayat 46 firman Tuhan mengatakan, aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Bapak Ibu, kalau Tuhan Yesus datang dan orang menerimanya, maka orang itu diajar untuk berjalan dalam terang atau hidup dalam terang.
Tapi ingat, terang itu apa tadi? Orang tidak bisa menjadi terang atau mengalami terang atau hidup dalam terang dalam waktu singkat. Proses. Seperti cahaya fajar pagi yang semakin terang hingga rembang tengah hari, saudara. Barang siapa percaya kepadanya, tinggal dalam dia hidup baru. Karena yang lama sudah berlalu, yang baru sudah ginomai, terbit. Proses. Jangan secara imajiner atau secara fantasi. Sudah hidup dalam terang, sudah selamat. Ini yang merusak. Sehingga orang tidak memenuhi panggilannya. Kalau saya mengajarkan penuhi panggilanmu, berjuang untuk hidup sesuai kehendaknya. Jangan lalu orang menangkap, tuh keselamatan karena perbuatan baik. Dia hanya melihat satu kalimat, dia tidak tahu. Oleh salib saja kita ini ditebus, betul? Karena salib itu kita memiliki Roh Kudus, memiliki Injil, betul? Bahkan Allah menggarap kita dalam segala hal, amin? Tanpa ini semua nggak mungkin kita sempurna. Jadi kalau kita bisa sempurna, karena kita memberi diri untuk dibentuk Tuhan, itu pun karena Tuhan. Tidak ada kebanggaan atau merasa punya jasa. Hidup dalam terang artinya apa? Kalau dulu kita memahami hidup dalam gelap, artinya orang yang hidup dalam dosa, dalam perjudian, perjinahan, prostitusi, pelacuran, pembunuhan, dan lain sebagainya. Ya jelas itu orang yang hidup di dalam gelap. Kalau orang Yahudi memahami hidup dalam gelap itu dua ukurannya. Satu, tidak melakukan Taurat dan meninggalkan Elohim Yahweh. Itu hidup dalam gelap. Jadi kalau orang-orang Yahudi tidak mentaati Taurat dan mulai menyembah dewa-dewa asing, itu berarti hidup di dalam gelap. Orang Kristen apa pengertiannya hidup dalam gelap? Apakah sama seperti itu? Tidak. Saya kira banyak orang Kristen yang pemahamannya belum lengkap mengenai hal ini, belum utuh. Jadi karena tidak hidup dalam pelacuran, dalam perzinahan, tidak hidup dalam perjudian, tidak pernah terlibat dalam pembunuhan, sudah merasa jadi orang Kristen yang hidup dalam terang. Lihat saudaraku sekalian, implikasinya yang lain. Lihat, lahir baru juga seperti ini, cerot. Pokoknya terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, seret. Kalau saya mengajarkan tidak begitu, kalau Tuhan menggunakan terminologi kata anakinao, dilahirkan dari atas, itu pasti prosesnya ada unsur kelahiran. Anakinao, kelahir, proses 9 bulan lahir, itu pun kalau prosesnya bagus. Iman datang dari pendengaran oleh rema, bukan logos. Mendengar firman itu logos. Lewat pengalaman hidup setiap hari, Tuhan berbicara, itu rema. Orang memiliki iman ketika mendapatkan rema. Sebab ketika seseorang mendengar firman dan melakukan, disitulah dia punya iman. Kalau hanya mendengar, kasihi musuhmu, masih logos. Tapi ketika kita mendapat atau diperhadapkan kepada musuh, kita mengampuni dia, jadi rema. Dan rema itu terbuahkan menjadi perbuatan, itu iman. Kalau orang kita mendengar firman, kasih musuhmu. Oh ya, kita harus mengasihi musuh. Itu imajiner. Ketemu musuh dulu, orang buang muka, kita buang senyum. Itu baru iman. Orang buang ludah, kita telan ludah. Baru iman. Betul nggak? Bagaimana kelapa jadi minyak? Diremukkan dulu. Orang sampai meludahi kita, cerot. Haleluya. Itu baru iman. Kok cuman imajinasi, fantasi, lalu rasa pinter karena bisa merumuskan doktrin A, doktrin B. Makanya dari teologiamu akan nampak perbuatanmu. Harus berubah dong. Heran itu. Sudah ke gereja dengar firman supaya sempurna. Kok masih begitu loh tindakannya. Amin. Ayo kita berubah, kasih istrimu, layani dia, walaupun dia berduri.
Layani suamimu walaupun dia beracun. Antisipasi racun itu dengan kasih. Selalu ada serum antipati antinya, saudaraku. Iya, kalau kita ngadepin orang serba baik, kita tidak pernah sempurna. Betul. Jadi kalau ada suami-suami yang mengeluh istrinya begini, istrinya begitu, begini, begono, saya nggak heran. Itulah cara Tuhan membuat kamu tidak betah di dunia. Supaya kamu merindukan langit baru, bumi baru. Nah, di sini baru bisa ikut dengar khotbah saya. Kalau Anda nyaman di bumi, lalu Anda berkata, "Ku mau di sini." Iman itu harus diwujudkan. Nah, orang yang hidup di dalam terang itu, saudaraku, ini berat ini. PR-nya tambah berat. Ini loh, hati Tuhan. Hati Tuhan harus kita tahu. Ini bukan hati Tuhan seluruhnya. Kita tidak pernah mengerti pikiran perasaan Tuhan secara penuh, kan? Artinya Tuhan maha besar. Tapi hati Tuhan untuk Pak Yosua beda dengan hati Tuhan untuk yang lain. Hati Tuhan untuk Bu Endang beda dengan hati Tuhan untuk Bu Mary. Amin, saudara. Masing-masing menemukan hati Tuhan. Dan dia lakukan itu apa yang dia ingini. Seperti prinsipnya Tuhan Yesus atau filosofinya. Makananku melakukan kehendak Bapa, menyelesaikan pekerjaannya. Tunduk kepada kedaulatan Tuhan, itu iman. Nah, untuk bisa sampai tingkat ini kan saudara harus kerja keras. Makanya jangan udah hidup dalam terang, udah ya, udah dalam tidak gelap lagi. Kan bodoh. Sudah selamat nih, tidak binasa. Bodoh. Orang harus menemukan hati Tuhan. Makanya harus belajar secara memadai kebenaran firman. Karena Bapak Ibu, siapa Allah di pikiranmu, itulah wajahmu dan kelakuanmu. Siapa Allah menurut kamu, itulah wajahmu dan kelakuanmu. Duduk manis dengar firman. Akhirnya Anda punya irama, haus dan lapar akan kebenaran firman. Kalau saudara makin mengenal siapa Allahmu, Anda punya kepekaan mengerti kehendak Tuhan. Ini tidak secara mistik. Dulu di dalam gelap, sekarang di dalam terang, pikirannya dibaharui. Itu semua mistik. Seperti hal yang terjadi secara supranatural, transendental. Tapi harus natural. 1 ayat dengan 2 ayat, 3 ayat, 2, 3 penjelasan. Terus ada gambaran mengenai Allah. Baru Anda punya kepekaan. Oh, Allahku tuh begini ya. Kehendaknya itu begini. Natural, bukan mistik. Kita buktikan ya, ini bukan menjolimi, menciderai siapapun. Coba lihat hamba-hamba Tuhan yang mengajarkan jemaat itu. Yang mengajarkan jemaat salah. Nanti wajah jemaatnya, iya begitu, capek. Kenapa orang ini ngomong begini? Nah, ini begini saudara, yang kritik saya itu juga nulis begini. Dia kritisi saya dengan kalimat Matius 7, 21, 23. Kan saya sering kutip. Tuhan berkata, aku tidak kenal kamu karena kamu tidak melakukan kehendak Bapa. Lalu ditulis di sini, ditulis di situ. Ini konteksnya nabi-nabi palsu loh. Jadi nabi-nabi palsu tuh begitu. Iya, saya juga tahu itu konteksnya nabi palsu. Tapi bukan hanya nabi palsu, juga orang yang mendengar nabi itu. Ngerti nggak? Paham nggak? Dia pikir pinter, padahal ada yang lebih ngerti. Itu konteksnya bukan untuk semua orang Kristen maksudnya, karena keselamatan karena anugerah, titik, Tuhan pilih, titik. Itu memang untuk nabi-nabi palsu, setuju. Tapi nabi palsu ngajarin siapa? Lebih banyak yang didengar. Ya sudah, selamat kita. Itu hanya untuk orang yang tidak ditentukan selamat. Udah. Semua imajiner, tahu nggak, imajinasi. Kelakuan hidupmu tiap hari yang harus kamu perjuangkan. Nah, kalau saya berkata begini, jangan bilang, tuh Erasus, keselamatan karena perbuatan baik. You nggak dengar seluruhnya. Kasihan kamu. Artinya firman itu loh yang membuat kita diubahkan Tuhan. Mengerti isi hati Tuhan. Akhirnya punya kepastian, betul nggak?
Nah kalau tidak punya Tuhan yang benar, kamu tidak akan mengalami yang nyata. Semua imajinasi. Bapak Ibu, ini tidak sekarang ya. Saya sudah ketemu orang-orang yang dulu punya kesaksian hebat. Keajaiban-keajaiban. Tapi karena tidak bertumbuh dalam kebenaran. Aduh saudara, duniawinya nggak hilang. Arogansinya nggak hilang. Sungguh. Saya berpikir kamu punya pengalaman begitu hebat, lebih hebat dari aku. Kok begini karaktermu? Anda tidak perlu punya pengalaman yang spektakuler atau pernah mati, bangkit atau apa gitu. Tapi saudara mengerti firman, tiap hari periksa batinku lurus enggak, ucapanku bener enggak, kelakuanku bener enggak. Tiap hari menghadap Tuhan, Tuhan ada yang salah enggak yang kulakukan. Tiap hari, tidak mungkin Tuhan tidak berbicara. Sampai saudara memiliki kesaksian dalam batin, Tuhan yang menuntunku. Perkataan ini aku bermaksud mau sombong. Orang nggak tahu, tapi Tuhan bicara. Dulu aku tidak pernah dengar kalimat ini dalam hatiku. Kamu mau sombong loh dengan kata-kata itu. Sekarang ku dengar. Karena kecerdasan saudara bisa menjadi suara Tuhan. Ingat, nesyamah manusia pelita Tuhan. Amin. Kecerdasan, nurani, suara hati. Itu natural, tidak bisa secara fantasi. Dulu hidup dalam gelap, tidak mengerti kebenaran. Sekarang dalam terang, pengertiannya diubahkan. Itu kan fantasi. Saya sudah kenyang membaca buku-buku begitu. Sekolah hidup ini tidak boleh berhenti. Tidak boleh berhenti. Harus terus ditumbuhkan. Saya kira banyak saudara yang sibuk dengan banyak urusan tidak memeriksa apakah kualitas hidupmu sudah benar atau baik. Nih, sudah mengenal hati Tuhan belum? Saya kira banyak loh saudara yang belum. Tapi saudara masa bodoh gitu loh, kayak gampang gitu loh. Ah nanti aja Pak. Bapak Ibu mau dengar saya ngomong nggak? Ketegangan surga neraka itu harus saudara hayati sekarang. Jangan ketegangan pengumuman kenaikan kelas baru dihayati nanti. You pasti nggak naik kelas. Jauh-jauh hari dihayati. Kalau jadi orang yang nanti tidak naik kelas, malu nggak ya? Malu. Makanya ketegangan dirasakan dulu, belajar mulai sekarang. Belajar. Nanti mendekati ujian, bahkan apalagi mendekati kenaikan kelas, udah senyum, nggak tegang lagi. Halo, amin. Kalau saya tidak mulai sekarang, Anda pasti takut mati. Nggak ada kepastian selamat. Justru saya mengajak saudara memiliki kepastian keselamatan dari fakta real, bukan imajinasi. Dan kalau kita berusaha jadi orang baik itu bukan karena kita mau selamat lewat perbuatan. Ngerti enggak? Amin. Kalau Anda punya rasio yang jalan, ngerti? Wah ini logika jalan. Batiniah juga digarap. Mengerti. Kalau cuma main logika kita debat kusir, percuma, saudara. Percuma. Percuma, saudara. Tentu khotbah saya seperti ini juga punya latar belakang atau punya dasar. Tidak semua saya katakan. Kalau saya baca ayat Alkitab, saya lihat bahasa aslinya, saya lihat parsingnya. Ini pasif atau aktif indikatif atau subjunktif. Saya juga lihat supaya saya dapat hal yang baru atau kalau nggak perlu tidak saya ucapkan. Ini tujuannya apa? Kita mau memindahkan orang dari kegelapan ke dalam terang Tuhan yang ajaib. Ini tidak mudah. Jangan digampangin. Jangan disimplifikasi. Ini tidak simpel karena ini sebuah perjuangan. Perjuangannya itu letak sulitnya. Jangan dibuat kompleks di otak tapi simpel dalam kelakuan. Tahu nggak? Dalam praktek hidup sudah Tuhan sudah selamatkan saya. Saya sudah hidup dalam terang. Jadi simpel. Justru mestinya secara teologis Anda nangkep secara mudah, simpel. Prakteknya yang kompleks. Itu yang benar. Sehingga saudaraku sekalian, irama hidup kita tiap hari hanya ini. Ku mau hidup seturut kehendak-Mu Tuhan. Ku mau memberi
semua yang dapat kuberikan. Ku mengasihimu lebih dari semua, melayanimu di bumi, di surga. Ku mau hidup turut kehendak-Mu Tuhan. Ku mau memberi semua yang dapat kuberikan. Ku mengasihi-Mu lebih dari semua, melayani di bumi, di surga. Amin, saudara. Itu harus ada komitmen ya. Ingat, aku mau. Maka Allah bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi. Orang muda kaya itu seandainya berpikir, memang berat ini, tapi aku mau melangkah saja, Tuhan akan dorong. Amin. Kamunya nggak mau melangkah, kamu sibuk dengan dunia. Jangan pikir saya orang baik, saya juga orang brengsek, saudara. Tapi saya mau berubah, Tuhan. Aku mau berubah. Ketegangan tidak dikenal Tuhan, dibuang dalam kekekalan api kekal, mengerikan. Maka aku harus mulai bersikap hari ini. Amin.